Halo semuanya, di video kali ini Koko akan jelasin gimana cara kita untuk apply ke NTU. Jadi bagi beberapa kalian yang masih bingung, seperti dokumen apa aja yang dibutuhkan, apakah perlu IELTS, apakah perlu tulis personal statement atau essay, kemudian kalian masih bingung step-stepnya seperti apa, kemudian apply scholarship seperti apa sih, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, Koko akan coba jelaskan semuanya di video ini. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah pendaftaran NTU sendiri nanti dibagi jadi dua bagian. Yang pertama adalah pengisian application form. Jadi kita pertama harus isi dulu application form. Yang kedua itu adalah bagian supporting documents. Jadi kita harus upload dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak NTU. Pastiin kalian perhatiin atau lihat video ini dengan benar sehingga nggak ada bagian apapun yang ke skip. Jadi application kalian bisa benar. Dan kalau nilai kalian bagus, Koko doain kalian dipanggil tesnya NTU dan lulus tes NTU tersebut. Koko langsung aja. Untuk apply NTU, tentu saja kita harus masuk ke websitenya NTU. Website NTU adalah ntu.edu.sg. Kemudian pilih bagian admission. Di atas ini kalian bisa lihat ada about NTU, ada global, ada admission. Pilih admissions. Kemudian pilih bagian undergraduate. Jadi yang Koko jelasin di sini itu khusus yang undergraduate ya. Bagi kalian yang pengen apply S2 dan lain-lain, mungkin video ini tidak relevan. Jadi Koko pilih yang undergraduate. Setelah pilih bagian undergraduate, di sebelah kanan ini, perhatiin bagian kanan ada tulisan apply now. Kita akan tekan apply now. Kemudian muncul page ini. Di page ini kalian bisa lihat ada banyak application group. Ada banyak application group. Kita akan pilih yang international and other qualification. Yang paling bawah. Warnanya sudah berubah jadi ungu. Karena Koko sudah coba-coba otak-atik. Jadi kita pilih yang international and other qualification. Page berikutnya, ini muncul banyak info yang menurut Koko, kalian semua yang pengen apply NTU harus minimal baca info-info itu. Minimal baca bagian before you apply. Lihat table paling kiri. Di sana ada info tentang fees, tentang uang kuliah atau biaya-biaya yang dibutuhkan ketika kalian kuliah di sana. Ada biaya estimated living expenses, kemudian ada scholarship. Silakan dibaca-baca. Koko nggak baca lagi semua info itu. Nanti kalau ada bagian yang penting yang Koko rasa kalian perlu tahu, Koko akan lampirkan linknya di description. Jadi silakan lihat description dari video ini untuk info-info yang lainnya. Silakan baca, di sini ada banyak sekali, ada minimum subject requirements kalau kalian lihat. Kemudian ada lagi ini estimated living expenses, kurang lebih biaya di sana, biaya hidupnya berapa. Koko langsung atau kita langsung ke bagian Indonesia SMA Ujian Akhir Nasional. Klik open-nya. Nah, dokumen apa yang kita perlukan untuk melengkapi bagian pertama ini, bagian application form, itu dia sudah tulis di sini. Jadi di sini ada dokumen-dokumen yang kalian perlu ada. Pertama kita perlu paspor, kemudian alamat rumah, kemudian educational result. SMA UAN kalau ada aja, kalau nggak ada nggak usah. Lihat paling bawah, TOEFL SAT itu optional, artinya nggak wajib. Kalau nggak ada TOEFL, nggak ada IELTS, nggak ada SAT, nggak apa-apa. Kemudian yang wajib dilampirkan nanti adalah nilai raport. Kelas 1 atau kelas 10 dan kelas 11. Nilai raport, ini wajib. Kemudian perhatikan tulisan warna merah di atas. Please note that your application may be treated as void
if you use the wrong form. Jadi jangan sampai gunakan formulir atau form yang salah. Pastikan kalian pilih Indonesia SMA One Qualification. Koko langsung aja kita akan isi application formnya. Klik bagian ini. The application is now open. Klik open ya. Nah, akan masuk ke bagian ini. Ini semua yang kita harus lengkapi. Kalian bisa lihat di sisi sebelah kiri ada beberapa bagian. Semuanya harus diisi dan terakhir kita tinggal submit. Pertama, full name. Title-nya Mister, misalnya namanya Koko Yofian. Semua data yang Koko gunakan di sini, Koko pakainya asal-asalan ya, karena ini hanya contoh aja. First name Koko. Ini dia capital atau caps lock dengan sendirinya, bukan Koko yang setting. Jadi dia caps lock dengan sendirinya dan biarin aja. Kemudian paspor atau KTP atau nomor induk siswa. Jadi kalau kalian belum punya paspor, nggak harus bikin paspor. Pakai KTP bisa. Kalau belum punya KTP, pakai nomor induk siswa juga bisa. Koko anggap Koko pakai nomor paspor, katakanlah A123456. Kemudian perhatiin di sana dia auto save sendiri, dia loading sekilas tadi kalau kalian perhatiin. Jadi ada beberapa kolom yang kalau kita isi dia akan auto save. Dan itu tunggu aja. Kalau dia auto save tunggu aja. Foreign Identification Number ini kita nggak ada. Itu hanya ada kalau kita pernah studied in Singapore. Jadi kosongin aja. Are you Singaporean or Singapore PR? Pada dasarnya jawabannya no. Dia auto save lagi. Nationality Indonesia. Ups, kok salah ketik. Indonesia. Nationality Indonesia. Gender male. Date of birth ikutin format yang dia sudah contohin. Dua karakter pertama itu untuk tanggal, katakanlah tanggal 5. 3 karakter berikutnya untuk bulan. 3 huruf pertama dari bulan. Jadi misalnya MAR. Pakai tanda dash ya, dash MAR. Kemudian tahun, dash lagi 2003. 2003 ini angkatan kalian. Jadi pada umumnya kalian yang akan apply NTU saat ini itu harusnya lahir di tahun 2003. Kalau udah country atau region of birth, tempat lahir, silakan tentukan tempat lahir kalian sendiri. Berikutnya religion, silakan pilih religion kalian. Berikutnya mobile phone. Mobile phone dimulai dengan country atau region code. Country atau region code untuk Indonesia adalah 62. Kemudian langsung masuk ke 81 bla 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 nomor telepon kalian. Jadi 62 812 1968 4061. Misalnya itu nomor telepon Koko. Bagian berikutnya alamat. Please provide only one address, dia bilang. Provide only one address. Jadi cukup masukin satu alamat aja. Either Singapore atau foreign address. Pada umumnya sudah pasti foreign address. Koko akan anggap alamat Koko. Ini misalnya. Jalan Gajah Mada. Nomor 21. Jakarta Pusat. Provinsi DKI Jakarta, kode pos 12350, country atau region Indonesia. Silakan cari Indonesia di sini. Kemudian nomor telepon rumah. Kalau tadi mobile phone di atas, sekarang nomor telepon rumah. Nomor telepon rumah, pertama country code 62 juga. Kemudian area code, masukin kode area. Kalau di Jakarta 21. Masukin nomor telepon rumah 456-7680 misalnya itu. Kalau kalian nggak punya nomor telepon lokal, misalnya ada beberapa yang nggak punya, kalian boleh masukin nomor telepon kantor orang tua. Kalau nggak ada nomor telepon kantor juga,
Boleh masukin nomor handphone, karena ini adalah bagian yang ada titik merahnya. Artinya bagian yang harus diisi. Berikutnya email. Masukin email dengan tepat, karena email ini adalah sarana NTU berkomunikasi dengan kalian. Nanti dipanggil tes atau enggak, diterima atau enggak, itu semuanya akan dikomunikasikan via email. Jadi jangan sampai salah waktu kalian masukin email. kokoyovian@gmail.com. Kalau ada email yang kedua, silahkan dimasukin juga. Kalau nggak ada pun, kalian boleh masukin email orang tua sebagai backup. Ini bagian pertama, kalau udah semua bisa dicek-cek sekilas, kalau udah bener, next. Kita masuk ke bagian kedua. Bagian kedua adalah pemilihan jurusan. Saran dari Koko, pilih jurusan sesuai dengan minat kalian. Maksimal kalian boleh pilih sampai 5 jurusan, minimal kalian boleh pilih 1 jurusan. Pilih sesuai minat, urutkan sesuai minat. Memang ada beberapa jurusan yang peminatnya banyak, sehingga sedikit lebih sulit untuk masuk ke jurusan itu. Ada jurusan yang peminatnya lebih sedikit, sehingga lebih mudah untuk masuk ke jurusan itu. Nah, jadi saran Koko untuk pemilihan jurusan, sesuaikan dengan minat kalian aja. Yang kedua, perhatikan tes apa yang dibutuhkan untuk jurusan yang kalian pilih. Nanti Koko akan lampirkan linknya. Jurusan A perlu tes apa, jurusan B perlu tes apa, jurusan C perlu tes apa. Kalian bisa lihat di description, atau kalian bisa cek di sini sebenarnya. Minimum subject requirements. Koko klik tadi, minimum subject requirements-nya. Kalian bisa baca-baca di page ini. Nah, bisa dibaca-baca di sini. Tapi ini secara keseluruhan ya, secara umum. Agak susah dilihat. Mungkin akan lebih mudah, kalian bisa lihat di link yang Koko taruh di description. Ini banyak banget lagian. Setiap jurusan itu pelajarannya apa, ya tinggal baca-baca lah. Jurusan yang pertama, misalnya Koko pilih aerospace. Jurusan yang kedua, Koko akan pilih misalnya bioengineering. Tunggu sebentar, dia autosave. Jurusan yang ketiga, akuntansi. Jurusan yang keempat, katakanlah Koko pilih chemical. Kemudian jurusan yang kelima, katakanlah Koko pilih civil. Koko sudah pilih 5 jurusan. Nggak harus 5 ya, pilih 1, oke. Pilih 2, silahkan. Nah, setelah kita selesai pilih jurusan, ada 5 jurusan yang Koko pilih di sini. Di sini ada beberapa note di bawah ini. Silahkan dibaca-baca sekilas. Ada beberapa jurusan yang perlu dokumen tambahan, seperti misalnya art and design. Itu perlu dokumen tambahan. Kalian bisa baca-baca di sana. Koko langsung aja next. Kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini tentang educational qualification. Jadi ini tentang qualification akademik kita. Yang pertama, indicate your academic status. Kita still studying atau sudah complete high school. Jadi bagi kalian yang sudah alumni, udah lulus, silakan pilih completed high school. Bagi yang belum lulus, pada umumnya pasti belum lulus, pilih yang still studying. Koko akan pilih yang still studying. Kemudian di sini dia bilang, the result, kita punya final result, itu akan ada sekitar kapan? Final result itu harusnya nilai UAN. Tapi karena UAN sudah nggak ada, berarti final result ini ya nilai ujian akhir sekolah. Ujian akhir sekolah untuk kelulusan ya mungkin sekitar bulan Mei atau Juni hasilnya. Nggak harus exact banget, pokok anggap aja Juni 2021. Formatnya ikutin format dia ya, Juni 2021. Kemudian SMP itu final exam year-nya kapan? UAN SMP itu kapan? Kalau kalian sekarang kelas 12,
Berarti SMP-nya itu final year exam-nya itu harusnya di 2018. Kurangin sendiri aja ya, atau lihat ijazah SMP kalian. Kemudian lagi nama sekolah SMP. Misalnya SMPK, BPK, Penabur. Katakanlah Penabur 4 atau Penabur 6, terserahlah. Sesuai SMP masing-masing. Kemudian final exam year untuk SMA. SMA kalian exam year-nya kapan? Tentu saja 2021. Program bahasa, IPA atau Science. Ini jurusan sekolah kalian sekarang. Kalian IPA, IPS atau bahasa. Pemilihan program ini nanti akan menentukan nilai apa yang kita harus provide buat mereka. Jadi misalnya kalau Koko pilih IPS, inilah nilai yang harus kita provide untuk mereka. Ada 7 subjek kalau IPS. Kalau kita pilih IPA, hanya 6 subjek yang kita harus provide. Dan nilai inilah yang menentukan. Yang paling menentukan kalian bisa dipanggil tes atau tidak. Jadi yang lain itu nggak terlalu signifikan efeknya. Bagian nilai inilah yang paling signifikan. Kemudian accelerated program atau enggak, Axel atau enggak, pada umumnya tidak. Kemudian nama sekolah. Silakan pilih nama sekolah kalian apa. Di sini ada beberapa nama sekolah yang masuk dalam listnya mereka. Kalau nama sekolah kalian belum ada di sini, bukan berarti kalian nggak bisa apply. Tetap bisa apply, pilih other saja. Paling bawah itu other. Mungkin nama sekolah kalian belum masuk di listnya NTU karena belum banyak atau belum ada alumni dari sekolah kalian yang masuk ke NTU. Jadi bagi yang nama sekolahnya belum ada, Koko encourage kalian, ayo jadi yang pertama membawa nama sekolah kalian ke NTU. Koko anggap Koko sekolah di misalnya SMA Kristen IPK Tomang misalnya. Kemudian sekarang kita akan masukin nilai rapot. Jangan sampai salah masukin nilai rapot dan nggak bisa bohong. Nggak bisa masukin nilai yang bagus-bagus aja. Karena nanti rapot kalian harus di-upload di bagian kedua dari pendaftaran ini. Jadi nggak boleh masukin sembarangan. Dan perhatiin bagian ini yang warna merah. Kalau kalian punya 2 nilai untuk suatu subjek, yang harus dipilih itu adalah nilai peminatan. Masukin nilai peminatan. Jadi beberapa sekolah itu punya nilai wajib, punya nilai minat. Yang harus dipilih itu adalah nilai minat, bukan nilai wajib. Walaupun nilai wajib kalian lebih bagus ya, tetap harus masukin nilai minat. Koko akan isi nilainya. Tentu saja Koko asal-asalan aja isinya. Semua nilai Koko anggap 90. Tahun ajarannya ikutin tahun ajaran yang berjalan di sekolah ya. Itu nilai bisa dilihat di rapot tahun ajaran berapa. 90 semua. Supaya nggak lama. 90. Nah, bagian berikutnya additional education information. Jadi di bagian ini kalian boleh tulis kalau kalian punya additional education information. Misalnya kalian punya atau pernah ikut SAT subject test, nilainya kalian boleh masukin di sini. Kalau kalian pernah ikut AP, Advanced Placement, nilainya boleh dimasukin di sini, AP. Kalau kalian punya yang lain-lainnya, kalian boleh provide di sini. Tulisin aja nilainya atau skornya berapa. Dan kalau kalian punya sekolah, sistem penilaiannya sedikit berbeda dengan sekolah lain, itu juga harus dijelasin di sini. Lihat bagian ini ya. Grading system in your school. Nah,
Karena Koko tahu ada beberapa sekolah di Jakarta yang sistem penilaiannya sedikit berbeda. Jadi ada sekolah yang mungkin pakai nilai A, B, C, nggak pakai nilai 90 seperti itu. Kalian harus jelasin di sini. Karena nilai inilah yang jadi patokan. Kalian dipanggil tes atau enggak. Koko anggap nggak ada additional education apapun yang Koko perlu jelasin. Kita tinggal next aja. Berikutnya, bagian keempat, achievements, prestasi. Yang kita boleh tuliskan di bagian ini hanya outstanding achievements. Hanya achievement atau prestasi yang outstanding. Yang outstanding itu yang seperti apa? Kalian bisa baca di sini. Kalau kalian dapat International Science Olympiad Medals, dapat internasional punya kompetisi, nggak harus science, boleh juga art and sports, atau team training, atau yang lainnya. Jadi nggak harus science, nggak harus dalam hal pendidikan. Nah, jadi yang kita masukin di sini adalah prestasi-prestasi yang outstanding, dalam artian prestasi-prestasi yang skalanya internasional. Nggak perlu masukin kalau kalian punya skala yang tidak internasional di bagian ini. Jadi kalau kalian menang OSN misalnya, belum sampai internasional, nggak perlu dimasukin di sini. Tapi kalian boleh upload sertifikatnya di bagian kedua nanti. Koko akan tunjukin di bagian berikutnya. Jadi di bagian ini hanya yang internasional aja. Karena hanya segelintir orang yang ada bagian ini, maka Koko akan kosongin. Bagi segelintir orang yang memang ada achievement di bidang internasional ini, saran Koko, tulis achievement kalian. Tulislah dengan bangga achievement kalian. Karena Koko yakin kalian dapat achievement itu nggak dengan mudah. Pasti melalui suatu proses perjuangan yang panjang. Dan kalian harus bangga kalau kalian memang punya. Bagi yang nggak ada, jangan kecil hati ya. Nggak ada ya nggak apa-apa. Tetap bisa dapat kesempatan untuk diterima di NTU NUS kok. Tanpa achievement-achievement yang skalanya internasional ini. Next. Koko kosongin. Bagian terakhir yang kita harus isi. Kita udah mau selesai. Jadi nggak terlalu panjang dan nggak terlalu rumit sebenarnya. Bagian terakhir, other information. Dia pengen kita provide beberapa informasi lain. Yang pertama tentang tuition grant. Tuition grant bagi yang masih belum tahu, tuition grant itu singkatnya ya. Tuition grant itu adalah subsidi uang kuliah dari pemerintah Singapura. Jadi kalau kalian apply tuition grant, uang kuliah kalian itu akan disubsidi oleh pemerintah Singapura. Besar subsidinya kurang lebih 40%. Tuition grant inilah yang orang-orang suka sebut sebagai beasiswa parsial atau beasiswa sebagian. Kalau kalian pilih I wish to apply for a tuition grant, nanti setelah lulus kuliah akan ada pengabdian selama 3 tahun untuk perusahaan milik Singapura atau perusahaan-perusahaan yang membayar pajak ke Singapura. Tapi nggak usah khawatir ya, kalian pengabdian 3 tahun itu bukan kerja rodi, bukannya kerja tanpa digaji, tapi kalian tetap dapat gaji yang sama seperti fresh graduate yang lain. Nggak ada potongan apapun dari gaji kalian, semuanya tetap dapat sesuai standar mereka. Tapi kalian harus kerja 3 tahun. Nah, kerjanya dimanapun nanti kalian harus cari sendiri, bukan pihak Singapura yang sediain. Jadi, pengabdian itu benar-benar hanya seperti mengabdi 3 tahun untuk bekerja bagi perusahaan-perusahaan milik Singapura. Itu aja. Nah, kalau kalian pilih yang I do not wish to apply a tuition grant, berarti kalian punya uang kuliah itu tidak disubsidi. Kalau dia tidak subsidi, artinya uang kuliah kalian ya lebih mahal daripada yang I wish to apply for a tuition grant. Bagi yang pengen tahu kok uang kuliahnya berapa sih kira-kira, silahkan baca di bagian-bagian yang tadi di depan sini. Itu ada semua kok. Silahkan dibaca aja.
Koko saranin bagi anak-anak Indo yang ingin kuliah di Singapura, pilihlah I wish to apply for a tuition grant. Kenapa? Karena lumayan. Kalian dapat potongan uang kuliah 40%. Dan itu lumayan banyak potongannya. Karena kuliah di Singapura nggak murah ya. Dapat potongan 40% ya lumayan lah. Bagian berikutnya, English Language Proficiency, TOEFL, SAT, IELTS, segala macam. Ini hanya dimasukin kalau ada. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Semuanya optional kok di bagian ini. Nggak ada tanda warna merahnya. Nggak ada bintang warna merah. Kok anggap nggak ada semua? Ingat-ingat bagian ini tidak mempengaruhi pemanggilan tes. Mau IELTS kalian bagus banget pun, kalau nilai rapotnya jelek, tetap nggak dipanggil tes. Menurut pengalaman kokoh. Jadi nggak terlalu punya pengaruh banyak. Berikutnya lagi, have you previously taken the NTU UEE? Kita atau kalian pernah nggak ikut tes NTU sebelumnya? Umumnya pasti jawabannya no. Have you applied to NTU? Umumnya jawabannya no juga. Have you previously studied? Or are you currently studying in NTU, NUS, bla bla bla. Umumnya ini no. Are you currently studying in Singapore? Umumnya juga no. Karena Koko asumsiin semuanya adalah murid-murid atau siswa-siswa di Indonesia. Disability and special needs. Do you have any past or current physical health, mental health, atau learning needs, atau disability, illness, atau apapun? Kalau ada, tulis aja yes. Kalau memang nggak ada, tulis no. Dan jangan khawatir ya. Sepengetahuan atau sepenilaian Koko, NTU ataupun NUS nanti yang apply ke NUS, itu nggak ada diskriminasi seperti kalau kalian punya suatu physical health akan susah keterima, nggak ada seperti itu kok. Jadi kalau memang ada, jujur bilang yes. Kalau memang nggak ada, ya pilih no. Terakhir, criminal records declaration. Kita akan declare criminal records ini nanti via cek status. Via cek status itulah bagian kedua dari rangkaian pendaftaran NTU. Bagian pertama application form yang sedang kita lakukan. Bagian kedua nanti bagiannya kita sebut sebagai cek status. Terakhir, tahu NTU dari mana? Pilih aja beberapa. Kalian tahu NTU itu dari mana? Setelah selesai, next. Kita selesai. Bagian terakhir ini hanya declaration dan buat suatu password. Declaration, I agree aja. Silahkan baca-baca, ini intinya informasi yang kita masukin di sini adalah benar segala macam lah. Kalau nggak I agree, nggak bisa lanjutin. Jadi pasti mau nggak mau I agree with the above declarations. Terakhir, password. Password ini akan dipakai untuk melanjutkan ke bagian kedua atau tahap kedua. Pilih password yang kalian gampang ingat, jangan sampai lupa passwordnya. Kalau bisa langsung dicatat. Karena kalau kalian lupa passwordnya akan agak repot untuk reset passwordnya. Kalian harus email pihak NTU, minta mereka jelasin dulu kenapa bisa lupa segala macam, kemudian minta mereka reset. Itu agak repot. Jadi jangan sampai lupa. Passwordnya harus sesuai dengan kriteria ini. At least satu capital, at least satu lowercase, at least satu number, at least satu special characters. Silakan masukin passwordnya 8-20 karakter. Pilih aja password apa dan langsung dicatat. Misalnya Koko akan sembarangan aja ya. 1, 2, W, C, D, tanda seru, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, M misalnya. Itu password Koko. Koko asal-asalan aja. Kalau udah semua, preview. Screening terakhir dari application kalian. Pastikan semua info yang kalian isi di sini benar. Jangan sampai salah. Jangan sampai ada yang terlewat. Karena kalau ada yang salah, nanti repot ke belakangnya. Jadi Koko benar-benar
tekankan, jangan sampai salah. Pastikan benar semua. Terutama email, jangan sampai salah masukin email, karena nanti semua komunikasi via email. Jangan sampai salah masukin nilai rapot. Let's say udah benar semua, kalian tinggal klik submit di bawah sana. Koko nggak tekan submitnya ya. Kalian tinggal klik submit. Setelah kalian submit, nanti akan muncul application number kalian. Dan itu harus dicatat. Catat application number dan catat password kalian. Setelah selesai bagian pertama ini, kita bisa lanjutkan ke bagian kedua. Nah, bagian kedua itu adalah bagian di mana kita akan upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan di bagian ini juga kita akan apply untuk scholarship. Jadi bagi kalian yang dari tadi bertanya-tanya, kok apply scholarship di mana? Dari tadi kok nggak ada apply scholarship sama sekali. Nah, apply scholarship itu memang ada di bagian kedua. Jadi setelah bagian pertama ini selesai, kalian nanti akan dapat application number. Kita akan coba lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua itu adalah bagian cek status. Balik ke page ini, yang tadi ya. Ini page yang tadi, yang ada tulisan open-nya. Kemudian kalian lihat di atas ini, ada cek status. Bagian ini, after you apply. Ada cek status. Nah, kita klik cek statusnya. Muncul application number. Application number-nya ini, Koko sudah masukin. Ini application number Koko. Beserta password-nya. Nah, setelah kita masukin, muncul seperti ini. Ini semua yang kita harus lengkapi untuk bagian kedua itu. Jadi kalian bisa lihat-lihat di sini apa aja yang diperlukan di bagian kedua ini. Yang pertama, digital photo image submission. Kita harus upload foto di sini. Cara uploadnya gimana? Tekan aja upload. Koko akan contohin di sini. Tekan upload. Kita tunggu sebentar. Nah, upload photograph. Choose file. Pilih satu file. Misalnya Koko ambil foto apapun lah ya. Kita lihat Koko punya foto apa. Misalnya Koko punya foto ini. Koko pakai ini. Misalnya. Tenang aja Koko nggak akan submit kok application Koko. Jadi, kalau udah, fotonya udah kepilih, kemudian proceed. Nah, pemilihan fotonya atau foto yang kita harus upload, itu syaratnya ada di sini. Jadi kalian boleh capture. Jangan sampai nggak sesuai. Jadi intinya kita ikutin lah yang dia mau. Jadi fotonya ukurannya harus seperti itu. Kemudian panjang sama lebarnya kurang lebih seperti itu. Kemudian harus full face. Kemudian image-nya harus jelas dan sebagainya. Jadi ikutin dia punya syarat. Kalau udah, kita proceed. Tunggu aja sebentar. Nanti kita lihat apa yang muncul. Nah, kalau udah, kita akan crop. Kalau fotonya terlalu gede, kita crop. Bisa manual crop, lihat sebelah kanan. Bisa resubmit photograph. Koko coba ya, kita gini bisa nggak? Drag ke sana, oh nggak bisa. Manual crop, kita coba. Karena Koko upload fotonya asal-asalan, jadi Koko nggak tahu nih, bisa dipakai atau nggak. Coba ya, submit. Harusnya bisa auto crop. Kalau kalian upload foto yang beneran foto ya, bukannya file seperti itu, harusnya bisa di crop. Nah, udah. Oh, nggak bisa lagi. Tapi nggak apa-apa, mungkin kalian nanti juga akan terlihat seperti ini sih. Your photograph is pending approval. Jadi nanti akan di-approve oleh mereka. Jadi kalau kalian baca di sini, your photograph is successfully submitted. No action is required from you unless you receive notification from us for resubmission. Selesai sampai sini, gitu aja. Kalau udah gimana? Ini nggak ada apapun lagi. Kalau udah close saja page-nya. Yang kedua, supporting documents. Bagian yang kedua, supporting documents. Nah, ini wajib. Supporting document ini wajib.
Dokumen apa aja yang diperlukan? Koko akan coba lihat. Kita sama-sama lihat di sana. Nah, ini semua dokumen yang diperlukan. Yang warna kuning itu wajib. Yang warna putih di bawah itu tidak wajib. Kita baca sekilas, ada info apa aja di sini. Kalian bisa sambil baca atau kalian bisa screenshot ya, supaya kalian bisa tahu formatnya seperti apa. Kalian bisa lihat di sini, dokumen kita itu harus WinWord atau PDF format. Jadi formatnya harus PDF, save all page of the same document to one file. Jadi kalau kalian punya dokumen itu tipenya sama, misalnya raport kelas 10 semester 1, tapi ada beberapa halaman nih. Kalian save jadi satu file, kemudian kita upload. Nah, ini semuanya tinggal baca-baca, nggak terlalu penting sih. Yang penting cuma nomor satu aja. Kemudian submission of payment slip is not required. Oke. Kalau kalian bayarnya online, kita nggak perlu pakai slip. Baca di sini ya. Jadi kalau kalian bayarnya online, pembayaran pendaftarannya online, kita nggak perlu submit apapun. Tapi kalau kalian bayarnya pakai bank draft, nah ini harus ditulis. Nah, kau akan coba lihat apa aja yang dibutuhkan, terutama yang warna kuning. Kalian bisa lihat di sana. Pertama, personal identity. Personal identity ini misalnya paspor. Kalian scan paspor kalian, semua dokumennya itu di-scan. Semua dokumen di-scan, formatnya PDF. Kalau berwarna, biarkan berwarna. Setelah kalian scan, kalian tinggal upload. Paspor yang di-scan itu hanya halaman pertama aja yang ada fotonya. Itu di-scan satu halaman, kemudian di-upload. Nah, setelah kita upload, kita nggak bisa ganti lagi. Koko contohin ya. Kita upload. Ini syarat-syaratnya. Sebelum kita upload, kalian bisa baca di sana. Filenya nggak boleh lebih dari 5 mega. Itu yang penting. Formatnya ada di sana. Kemudian jangan di-zip atau di-compress. Koko coba. Choose file. Kita coba ya, Koko punya file apa. Misalnya ini. Terus kita submit. Your document has been successfully captured. Kemudian Koko done. Kalian bisa lihat di sini. Link yang tadi Koko upload sekarang sudah berubah menjadi uploaded. Kita nggak bisa klik lagi. Ini nggak bisa diapa-apain. Artinya apa yang kalian sudah upload itu nggak bisa di-re-upload. Pastikan jangan sampai salah. Kalau salah gimana Koko? Kalau terlanjur salah gimana? Mau nggak mau, email NTU untuk minta mereka delete data yang kalian sudah masukin. Tapi sebaiknya jangan sampai salah. Kemudian yang kedua, apalagi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan yang kedua ini. SMP, SKHUN, dan SMP ijazah. Ada beberapa lembar di sini, SKHUN dan ijazah. Kalian scan, save jadi satu file PDF, kemudian upload. Uploadnya sama sih, kalau Koko coba pencet, tuh sama semua dia punya syarat. Jadi upload aja. Setelah itu dia perlu ijazah SMA kalau ada. Jadi bagian yang kedua ini kalau ada. Kalau nggak ada gimana? Ya udah, nggak usah diupload, biarin aja, kosongin maksudnya. Jangan upload sembarangan file ya. Kemudian raport, masing-masing diupload per semester. Jadi di sini kalian bisa lihat dokumen apa sih yang kalian perlukan. Dan setiap dokumen itu di-scan dan di-save sesuai dengan kriterianya. Jadi jangan di-save semuanya jadi satu file, tapi sesuai kriteria. Jadi akan ada raport kelas 10 semester 1, raport kelas 10 semester 2. Itu masing-masing satu file, satu file, satu file. Lengkapi semuanya, tinggal upload aja. Bagian bawah ini, silakan dilihat, optional submissions. Apa dokumen lain yang kalian boleh upload? Lihat di sana, ada SAT subject test, kalau ada, IELTS juga boleh, TOEFL, dan lain-lain.
Kemudian Olympiads apapun internasional yang tadi kalian sudah masukin di application form, di-upload di sini, harus ada sertifikatnya ya, nggak boleh cuma masukin tanpa sertifikat. Medical reports, kalau tadi kalian masukin ada suatu illness atau disability, masukin medical reportsnya di sini. Bagian ini tempat kalian upload dokumen-dokumen tambahan. Other documents not listed above but you feel is significant to your application. Masukin di sana. Contohnya apa? Misalnya, sertifikat menang OSN. Boleh dimasukin di sana. Rekomendasi dari kepala sekolah. Boleh dimasukin di sana. Tapi, nggak wajib semuanya. Dan menurut Koko itu nggak terlalu punya efek yang signifikan. Jadi kalau kalian nggak punya, nggak perlu dibela-belain, diminta ya. Kecuali kalian memang sekalian minta untuk keperluan uni lain, boleh dimasukin. Save semua dokumen itu menjadi satu file, convert jadi PDF, kemudian upload. Nah, setelah selesai semua, nanti tulisannya bakal uploaded, seperti yang Koko contohin di atas. Kalau udah semua, kalian tekan confirm yang ada di paling bawah itu. Tekan confirm. Perhatiin di sini. You must click the confirm button after uploading all available documents in order for us to process your application. Artinya apa? Kalau kalian tidak tekan confirm, application kalian tidak akan diproses. Artinya apalagi nggak mungkin kalian dipanggil tes. Jadi setelah semuanya selesai, jangan lupa tekan confirm. Koko belum tekan confirmnya karena Koko masih perlu untuk lihat-lihat dokumen-dokumen ini. Jadi seperti itu ya untuk bagian dokumen. Kalau udah, kita lanjut. Bagian pertama sudah, foto. Bagian dokumen udah, kedua. Ketiga, application fee. Jadi untuk melengkapi pendaftaran kita perlu bayar application fee. Pembayarannya atau biayanya kurang lebih $20 Singapura. Kalau kalian bayarnya menggunakan Visa atau Mastercard. Ini menggunakan kartu kredit. Dan saran Koko sih pakai kartu kredit aja supaya nggak repot. Caranya gimana? Tinggal klik here. Ikutin aja stepnya. Koko coba ya, klik here. Kemudian make payment. Pastiin ini nama kalian nanti. Pastikan ini nama kalian. Kalau udah make payment. Nah, tinggal diikutin. Tinggal diisi data-datanya, kemudian pay. Koko nggak contohin. Kita close. Bagian ini udah. Pembayaran udah. Close saja. 3 bagian pertama udah. Bagian keempat, criminal records. Klik here. Nah, criminal record ini kita harus declare. Kita ada criminal records atau enggak. Kalau enggak ada ya pilih I have no. Kalau ada I have one or more. Kalau ada one or more, kita harus isi apakah itu. Ya, tapi ini pada dasarnya no lah. Pokoknya yakin lah semua dari kalian yang pengen ke NTU, semua murid-murid atau siswa di Indo pasti baik-baik. Jadi pasti no. Kemudian kalau sudah, I certify to the best bla bla bla, and then submit. Koko coba ya, kalau kita submit munculnya apa. Confirm. Selesai. Declaration-nya selesai. Done. Nah, dia berubah nih. Kalau kalian perhatiin tadi, sebelum Koko klik criminal records-nya, kita tulisannya nggak seperti ini. Atau sama ya, Koko juga nggak tahu sih. Kita coba ya, Koko lupa. Coba ya, tadi kita masih seperti apa ya? Oh, kita udah bikin declaration, udah berubah isinya. Terus, itu criminal records bagian keempat, 1, 2, 3, 4. Berikutnya lagi tuition grant. Nah, ini tuition grant yang kita pilih tadi. Kita pilih tadi sebelumnya. Kalau kalian ingat,
I have atau I wish to apply tuition grant atau I do not wish to apply a tuition grant. Kalian lihat di sini. Nah, itu yang Koko tadi bilang. Kalau kita apply tuition grant, harus ada 3 years upon your graduation untuk bekerja di Singapura atau perusahaan milik Singapura. Declaration kita tadi ini. Ini I declare. Tadi ya. Koko sudah pilih akan apply tuition grant. Di sini ada click here to update your selection. Ternyata kita masih bisa ubah. Nih, kita masih bisa ubah. Setelah tahap pertama tadi kalian pilih, misalnya kalian berubah pikiran, kita bisa ubah jadi I do not wish. Kalau masih mau ya nggak usah diubah. Ini Koko close saja, karena Koko nggak mau ubah apapun. Berikutnya minor. Kalau kalian ingin ambil minor itu semacam subjek tambahan di luar jurusan kalian bisa klik di sini. Kita coba, klik here. Nah, ini mau pilih minor apa? Sosiologi, physics atau apapun, ada banyak. Silakan dilihat-lihat. Kalau mau tahu boleh ambil minor atau enggak, klik di sini. To check the eligibility, go to minor eligibility. Baca-baca aja ya di sini, ini minor program. Nanti ada teman-temannya. Kalau kalian pilih apa, bisa ambil minor apa, silahkan baca di sini. Koko nggak ubah-ubah apapun bagian ini. Asumsinya Koko nggak mau ambil minor apapun. Jadi bagian minor udah selesai sampai di sana. Update application. Koko coba klik here, apa aja yang masih bisa kita ganti. Ini pemilihan jurusan Koko, ada 5 jurusan yang Koko pilih. Ternyata kita masih bisa pilih jurusannya. Jadi sebelum tanggal penutupan pendaftarannya, kita masih bisa pilih jurusan. Ganti jurusan maksudnya. Kita juga masih bisa ganti email address atau alamat rumah atau nomor telepon. Silakan diganti kalau kalian mau mengubah sesuatu. Asumsinya Koko nggak ubah apapun, Koko nggak akan ganti apapun. Perhatiin di sini, pilihan kelima Koko itu adalah art and design. Efeknya apa? Muncul additional supporting documents. Muncul ini. Karena Koko pilih art and design. Kalau kalian tidak pilih art and design, bagian ini harusnya nggak muncul. Karena Koko tadi pilih, salah satu dari 5 jurusan Koko ada art and design, muncullah ini. Dan kita harus lengkapi juga. Silakan diklik untuk dilengkapi. Apa aja yang dibutuhkan, silakan mengacu ke additional supporting document. Klik aja, mengacu ke sini. Portofolio itu apa? Silakan lihat di sini. Kalau kalian pilih art and design. Nah, yang terakhir, scholarship application. Ini yang ditunggu-tunggu sebagian besar dari kalian. Gimana sih cara kita apply scholarship? Adanya di sini. Kapan sih batas terakhir application untuk scholarship? Di sini dia bilang, the same application period for admission applies. Jadi terakhir kalian bisa apply scholarship itu tanggalnya sama dengan tanggal terakhir admission. Kita klik di sini untuk apply scholarship. Masukin lagi application number. Koko pakai yang tadi. Application number kita. Nah, ini semua scholarship yang ada atau yang tersedia di NTU. Ada banyak. Masing-masing dari scholarship itu kalian bisa klik untuk lihat scholarshipnya seperti apa. Koko benar-benar saranin kalian untuk baca. Klik aja Nanyang Scholarship. Silakan baca Nanyang Scholarship itu apa. Silakan dilihat-lihat. Kalau kalian sudah selesai baca dan kalian tertarik untuk apply scholarship ini, kalian bisa klik ini. Checklist. Kemudian Nanyang Scholarship, si Nanyang Scholars Program. Klik juga.
Silakan dibaca-baca. Di sini semuanya ada eligibility-nya ya. Jadi siapa yang bisa apply itu? Jadi kalian silakan baca. Biasanya sih kita akan klik ini. Atau coba aja semua klik juga, Koko rasa nggak ada masalah sih. Tapi baca dulu ya, jangan asal klik doang. Kenapa harus baca? Koko kasih bocoran sedikit. Pernah ada salah satu murid Koko dipanggil interview scholarship. Dan yang ditanya oleh interviewernya adalah, kamu apply scholarship apa aja? Dan si anak itu tidak bisa jawab. Karena dia nggak tahu, mungkin dia klik-klik doang. Dia nggak baca sama sekali. Dan hasilnya bisa dipastikan dia nggak dapat scholarship apapun. Jadi Koko saranin kalian baca, pelajari sekilas, kalau bisa bikin notes. Kemudian kalau kalian bisa apply, boleh apply, kalian apply. Berikutnya, junior high school. Nama dari junior high school itu SMP, SMP yang kalian ikuti. Nama sekolahnya apa? Misalnya, anggap aja ya, SMPK, BPK, Penabur 4 misalnya, atau 6, atau berapa, nggak tahu lah. Exam type, ujian SMP-nya itu bentuknya apa? Biasanya kita pilih others. Exam year, tahun ujian SMP-nya itu 2018 ya. Subject taken, silakan masukkan subjek yang diambil di ujian SMP kalian. SMP ya, misalnya bahasa Indonesia. Berapa nilainya? Katakanlah 100. Mathematics, misalnya 100. Kemudian ada apa lagi? Silakan dimasukin semuanya. Setelah selesai, personal achievement, academic, non-academic activities. Kalian diminta untuk masukin top 5 achievement yang kalian punya. Top 5 achievement. Silakan masukin semua achievement yang kalian punya, maksimum 5. Kemudian masing-masing achievementnya dijelaskan. Ingat-ingat ini untuk apply scholarship. Jadi ini diperlukan memang. Dan nggak harus akademik ya. Non-akademik juga boleh. Masukin masing-masing. Representation levelnya apa, internasional, nasional atau apa. Kategorinya apa, ada banyak di sini. Kemudian activity-nya seperti apa, silakan ditulis. Kemudian describe achievement-nya. Tahunnya juga ditulis. Jangan lupa tahunnya ini hanya 5 tahun terakhir. Koko nggak bisa blok. Kalian lihat sendiri ya di sebelah kiri itu. 5 tahun terakhir. Setelah isi semua, Koko anggap Koko nggak ada achievement apapun. Terakhir, essay. Silakan lihat ini topik essay yang diperlukan. Persiapkan dulu essay kalian, 300 kata. Itu topiknya, pilih salah satu. Ketik dulu di Microsoft Words. Pastikan dia punya grammar dan vocab benar. Kalau udah nanti tinggal di copy paste ke sini. Pilih salah satu yang menurut kalian paling bisa menjelaskan sesuatu dari diri kalian lah. Either achievement atau values atau subject of personal importance to you. Silakan diisi. Setelah kalian isi, selesai semua, isi semua, kita tinggal next. Koko coba ya, Koko nggak isi banyak hal. Kita lihat bisa di next atau enggak. Please enter subject taken in junior high school. Koko nggak bisa next, sepertinya kita perlu nilai yang lebih banyak di sini, nggak bisa hanya 2. Kita punya English, misalnya 100 juga. Kita punya satu lagi misalnya science, katakanlah 100 juga. Koko coba lagi, next. Apakah sudah bisa? Nah, lihat ya di sini errornya. Please provide at least one activity. Nggak bisa nggak ada activity. Kalau kalian apply scholarship harus ada activity, minimal 1.
Kemudian essay juga wajib. Nggak bisa tanpa essay. Jadi kalau Koko pengen tahu lanjutannya seperti apa, Koko harus ngarang-ngarang di bagian ini. Misalnya aja ya. School kategorinya misalnya sports, activity-nya katakanlah apa ya? Sports competition. Kemudian describe-nya Koko asal-asal aja. Sport competition 2018. Kalian jelasin ya, ini nggak bisa asal-asalan seperti itu. Kalian harus benar-benar jelasin. Tapi karena Koko hanya mau coba, jadi Koko asal-asalan aja. Kemudian essay-nya harus tulis. Kita tes aja. Kalau Koko tulis sedikit aja bisa nggak ya? Scholarship application misalnya. Terus next. Nah, sepertinya bisa. Setelah selesai semua, kita confirm. Kalau ada yang mau diganti, modify. Kalau nggak ada, confirm. Koko coba confirm. Scholarship application form. Baca keterangannya. We have received your online application form. Jadi online application formnya sudah diterima oleh mereka, oleh NTU. We have received your photo. Tadi foto kita udah upload. Dia sudah terima juga fotonya. Atau kalau kalian mau upload lagi juga bisa submit foto lagi. Silahkan submit fotonya lagi. Nah, yang terakhir ini perlu diperhatiin. Appraisal form. Apa itu appraisal form? Click here for instruction to submit the online appraisal form. No appraisal has been submitted yet. Memang kita belum submit apapun untuk appraisal form ini. Apa itu appraisal form? Sama-sama lihat. Klik here. Nah, inilah appraisal form. Appraisal for scholarship application. Jadi kalian nggak butuh rekomendasi secara tertulis dari guru atau sekolah kalian. Tapi forwardin link ini ke salah satu appraiser. Misalnya guru sekolah atau kepala sekolah atau apapun. To complete an online appraisal within 7 days of your scholarship application. Jadi kita harus submit dalam 7 hari of your scholarship application. If your appraiser is not able to submit it online within 7 days and need more time, kalau dalam 7 hari itu dari kita selesaikan application scholarship-nya. Kalau masih belum bisa, kasih tahu guru Anda atau guru kalian untuk submit itu secepat mungkin. Minimal 2 minggu atau tidak lebih dari 2 minggu from your date of scholarship application. Note that only one appraisal may be submitted online to your application. Nggak bisa banyak-banyak, hanya satu guru aja. Artinya apa? Sebelum kalian forward link ini ke guru kalian ngomong dulu ke gurunya bahwa kalian akan forwardin suatu link, tolong diisi. Supaya gurunya nggak lama-lama isinya. Setelah gurunya oke, kalian baru forwardin. Setelah itu baru, ya nanti tinggal gurunya yang isi. Suruh gurunya klik aja link itu. Koko juga nggak tahu ya link itu isinya apa. Jadi tinggal klik link itu. Nanti tinggal suruh guru kalian isi. Atau nanti Koko coba klik ya. Koko akan coba klik itu apa. Inform your appraiser. Kasih tahu guru kalian. Your NTU application number. Application number NTU-nya berapa. Dan date of birth, tanggal lahir kalian berapa. Karena he or she will need the information to submit the appraisal online. Guru kalian perlu info itu. Nah, silakan dibaca ini. This applicant is applying bla bla bla. Ini guidelines-nya untuk appraiser. Oh, ini dia ngomong nih di sini. Appraiser-nya apa?
This appraisal should be completed based on your best understanding of the applicant. Ini untuk gurunya ya. Jadi kira-kira apa yang gurunya perlu lakukan itu ada di sana. You should know the student well. Using the form, please describe in not more than 200 words your views on this application academic. Oh, nah ini yang harus gurunya lakukan. Jadi dari form itu guru kalian harusnya diminta untuk lakukan ini. Jadi pastikan guru kalian bisa tulis atau jelaskan dalam bahasa Inggris. Kalau gurunya nggak bisa gimana? Ya kalian harus diskusiin dulu sama guru lain atau cari cara lah. Intinya harus dalam bahasa Inggris. Nggak boleh dalam bahasa Indonesia. Koko coba kalau Koko klik link ini muncul apa? Nggak muncul apapun. Jadi nggak bisa. Koko nggak bisa klik link itu. Nah ini untuk appraisal form. Jadi pastikan kalian lengkapi atau kontak dulu gurunya supaya dia bisa sediakan appraisal form buat kalian. Setelah selesai semua, kita udah lakukan semuanya, digital photo submission, sampai ke bawah tadi, scholarship application. Kalau kalian sudah lakukan semua, dan jangan lupa di-submit untuk bagian supporting document tadi. Kalau udah lakukan semua, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah tinggal menunggu hasilnya, dipanggil tes atau enggak. Kita nggak perlu submit apapun lagi ya. Kalau udah selesai ya udah selesai. Nggak usah disubmit apapun lagi. Kalian juga nggak akan dapat email konfirmasi dari NTU bahwa application kalian udah selesai. Nggak dapat konfirmasi seperti itu. Jadi tinggal tunggu aja. Mungkin kurang lebih bulan Januari pertengahan atau Januari akhir akan datang email yang memberi kalian informasi kalian dipanggil tes atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan yang Koko bisa sampaikan untuk step by step atau langkah-langkah mendaftar ke NTU. Kalian bisa lihat link yang sudah Koko taruh di description untuk beberapa poin atau beberapa bagian-bagian penting yang dari tadi di awal Koko sudah sampaikan. Kalau masih ada yang bingung atau masih ada nggak yang kalian nggak yakin, kalian boleh komen. Atau kalau yang kenal dengan Koko secara pribadi, tahu nomor kontak Koko, bisa langsung kontak ke nomor Koko. Supaya Koko bisa kasih penjelasan lebih jauh. Thank you semuanya yang udah nonton video ini dari awal. Koko harap kalian semua bisa dipanggil tes dan sukses untuk masuk ke NTU. Sekali lagi, thank you semuanya.